teman-teman semuanya, selamat datang di Life Launch Podcast, sebuah podcast yang akan membahas tentang lifestyle and mental health. Dan untuk menutup akhir tahun 2020 ini, rasanya ada yang berbeda ya teman-teman. Because for the first time, Life Launch hadir melalui platform YouTube. Yeay! Karena biasanya kita seringnya itu upload di Spotify aja. Dan akhirnya Aurel bisa menunjukkan wujud aslinya di sini. So, Life Launch Podcast di episode kali ini ya akan membawakan materi yang berbeda dari episode sebelumnya. Karena di episode kali ini, Life Launch akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa spesial, and she's such an inspiring woman juga. Dan di episode ketiga Life Launch akan bahas seputar lifestyle, yaitu tren tanaman hias yang mulai digandrungi oleh masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. So, let's have a break with Life Launch, dan yuk kita ngobrol-ngobrol bareng Bu Ira, seorang wirausaha yang kini mulai mencoba peruntungan bisnis tanaman yang bisa jadi ladang cuan katanya. Dan di podcast ini juga beliau ini nge-mention seputar variasi iklan yang bisa mendatangkan pelanggan. So, menarik banget gak sih? Dan di sini kita juga ngebahas bagaimana sih bisnis Bu Ira di kala pandemi, strategi apa yang beliau terapkan, dan juga ada beberapa tips lain yang akan dibagikan ke kita-kita. So, without further ado, let's jump into it. Halo Bu Ira, selamat siang. Halo, selamat siang. Ibu selamat datang di Life Launch Podcast. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya dan hadir untuk sharing-sharing bareng Aurel dan teman-teman penonton di luar sana. Terima kasih banyak Ibu udah mau mampir. Ya, jadi Life Launch Podcast ini Ibu sebenarnya sebuah podcast yang biasanya menyajikan emang materinya lifestyle dan juga mental health. Tapi karena ini episode spesial dan kita kedatangan tamu yang spesial juga, jadi episode spesial banget yang kita upload juga ke YouTube seperti itu. Dan teman-teman, jadi kita kedatangan tamu spesial nih, ada Ibu Ira selaku owner dari Kios Bunga Sumber Rezeki, betul ya Ibu? Ya, betul. Oke. Jadi sebenarnya Aurel mau nanya-nanya nih Bu tentang awal kemunculan Kios Bunga Sumber Rezeki, karena kan as we know kalau tren tanaman ini mulai naik ya Bu, mulai dibicarakan kemana-mana, apalagi Kios Bunga Sumber Rezeki ini udah mulai ramai juga diperbincangkan di Banyuwangi nih. Aku mau tahu dong Ibu gimana sih awal kemunculan atau berdirinya Kios Bunga Sumber Rezeki ini? Ya, jadi Kios Bunga Sumber Rezeki ini sebenarnya awalnya buka di Srono, di daerah Banyuwangi Selatan. Itu sudah 15 tahun yang lalu, sebelum bunga booming seperti sekarang ini. Jadi kita udah berdiri dari dulu. Gitu. Nah, semakin ke sini semakin banyak permintaan dari Banyuwangi Kota. Nah, dari situ ya kita bawain aja seminggu sekali pesanan kita bawain gitu kan. Lama-lama kok semakin banyak peminatnya gitu kan. Jadi kayak rasanya nggak mungkin banget kalau kita harus nunggu seminggu sekali kan. Jadi akhirnya udah deh niat bulat kita buka Kios Bunga Sumber Rezeki di Banyuwangi Kota. Seperti itu. Oke, berarti ini udah termasuk cabang yang kedua ya Bu, dari yang di Srono tadi. Cabang pertama ya? Betul, toko yang kedua. Toko yang kedua. Oke, toko yang kedua. Oke, kenapa sih Bu langsung tercetus kayak bikin kios bunga nih? Apalagi namanya juga sama, Kios Bunga Sumber Rezeki. Apalagi beberapa waktu yang lalu Ibu juga sempat mention kalau sebenarnya dulu awalnya Ibu nggak buat ini dulu, tapi lebih ke developer ya, kalau nggak salah, sama buka bisnis clothing line. Ya, benar. Kenapa developer masih jalan sih. Oh, masih jalan, ha? Masih jalan. Cuman kan sejak pandemi itu kan orang-orang tuh lebih banyak ya kerjanya dari rumah gitu kan, takut mau keluar rumah, jadi banyak aktivitas di rumah. Nah kalau misalkan cuma makan, masak, tidur, main gitu kan, mungkin temenin anak-anak seperti itu jangka panjang kan pasti bosan ya. Nah orang-orang ternyata sekarang itu mengalihkan supaya nggak bosan, itu banyak yang mulai koleksi tanaman-tanaman hias gitu kan, dari yang harga kita sedia dari harga yang murah sampai ya lumayan lah ya, seperti itu. Jadi supaya mereka yang kebun ternyata bisa dialihkan dengan merah tanaman-tanaman cantik gitu. Oke. Wow, jadi emang mungkin lebih ke hobi nggak sih Bu, atau emang awalnya karena nangkep peluang bisnis aja gitu? Hobi iya sih, emang dari dulu masuk ke tanaman. Suka tanaman tapi kan gimana? Suka tanaman banget ya berarti dari dulu? Suka. Dulu suka, cuma kan dipakai sendiri aja, koleksi aja di rumah gitu kan. Nah kalau sekarang
kalau saya lihat ya ini peluang bisa datengin rupiah lah ya. Kenapa enggak gitu loh. Kita juga enggak harus ketemu dengan banyak orang, jadi kita juga bisa jualannya online gitu. Kita tetap aman. Hobi tersalurkan, rupiah juga masuk gitu. Bisa. Dan ngomongin situasi saat ini nih Bu, Aurel juga mau nanya, Ibu tadi juga sempat nge-mention tentang pandemi gitu, karena kan kalau Aurel lihat itu banyak bisnis-bisnis yang terpengaruh karena berdampak lah ke bisnis mereka gitu. Kalau di kios bunga Sumberjigi sendiri, apakah bisnisnya ikut kepengaruh sama pandemi? Mungkin lebih meningkatkah atau malah gimana gitu? Kalau aku jujur ya, sejak pandemi itu malah permintaan semakin meningkat gitu. Jadi ya karena orang-orang jarang yang keluar rumah, mereka menyibukkan diri di dalam rumah aja. Jadi semakin banyak peminat untuk tanaman-tanaman hias. Jadi kita juga nggak hanya melayani di Banyuwangi, tapi juga kita bisa kirim sampai keluar kota. Sampai keluar kota? Wow. Ya. Kan sekarang sudah bisa tuh. Tanaman bisa dikirim kemana-mana aman. Oh iya Bu, bahkan sampai keluar Jawa? Bisa, seluruh Indonesia bisa. Wah, oh iya, waktu itu Aurel juga sempat ngeliat di snap storiesnya Sumberjigi juga, katanya dapat review dari orang nyampe Palembang, bener nggak sih Bu? Palembang pernah, NTB pernah. Wow, itu jauh banget tanamannya, nggak layu gitu ya, karena kan pakai ekspedisi ya Bu ya? Ya, alhamdulillah sih kalau tanaman sekitar 3-4 hari masih aman. Jadi kan tergantung juga kita gimana packingnya gitu kan. Yang penting packing rapi, terus tanaman sebelum dikirim juga harus dipastikan tanaman udah sehat gitu kan. Jangan tanaman baru dipotong langsung kirim, nggak boleh. Jadi tanaman pastikan udah sehat, akarnya udah bagus, kita kirim packing yang rapi, insya Allah aman. Wow. Kita juga sering kirim ke Jakarta kok, aman semuanya. Aman semua ya Bu. Wah, memang keren sekali Sumberjigi. Bahkan Aurel baru tahu kalau ternyata tanaman bisa dikirim sampai keluar Jawa dan pakai ekspedisi gitu. Mau dicoba? Sama dicoba. Oke. Dan luar biasa banget Bu kalau Aurel lihat, dan kalau Aurel boleh tahu gimana sih cara promosi dari Bu Ira sendiri untuk kios bunga Sumberjigi, mungkin bisa diceritakan media apa sih yang digunakan selama ini gitu. Ya, jadi kalau di kios ini saya kan untuk pemasarannya, jadi saya pakai media sosial, saya pakai juga radio gitu kan, ada radio. Jadi selain media sosial, radio juga pelayanan dan komunikasi itu yang pertama. Jadi orang datang, kalau misalkan kita barangnya banyak nih, barang banyak, bagus-bagus, tapi kalau kitanya sendiri komunikasinya kurang enak ya, intinya ke pelanggan itu kita kurang manis kan, mereka jadinya nggak nyaman tuh di sana kan gitu ya. Jadi intinya sih di situ kalau menurut aku ya, mau kita online mau kita offline, yang penting pelayanan komunikasi harus bagus seperti itu. Jadi kalau untuk yang di radio juga kita harus ngikutin. Sekarang lagi misalkan hari bicara apa nih, kita ngikutin yang seperti itu. Jadi kita harus ganti-ganti materinya. Wow, ini keren banget karena Ibu ini seperti gimana ya, mengombinasikan antara media yang konvensionalnya dan dengan media online yang lagi hype sekarang gitu. Kalau boleh tahu, pasar untuk kios bunga Sumberjigi ini sebenarnya untuk rentang usia berapa sih Bu? Dari remaja sampai dewasa ya kalau saya lihat ya. Jadi biasanya sih kayak semi-semi terbagi gitu ya. Kalau yang remaja sampai mama muda itu biasa sukanya yang jenis philodendron seperti yang bunga hijau-hijauan itu. Nah kalau yang sudah lebih matang, ibu-ibu setengah bayang sampai ke atas tuh biasanya sukanya seperti aglonema, daunnya merah-merah gitu. Dan Aurel juga mau nanya nih Bu, karena Bu Ira udah lama banget ada di bidang ini, khususnya pertanam-tanaman ini. Gimana sih awal mula waktu Ibu dulu mulai membuka usaha? Karena kan ada beberapa dari kita yang mungkin parnoan buat buka usaha atau
takut buat memulai gitu. Kalau versi Ibu sendiri gimana waktu memulai bisnis ini? Kalau mulai aja ya, jadi nggak perlu takut-takut deh. Jangan takut. Kalau kita udah takut di awal, gimana kita mau mulai ya kan? Ya udah jalin aja dulu gitu. Awal sih memang ada kendalanya, kita misalkan ada tanaman jenis baru, pernah juga tuh baru beli mati. Nggak usah takut. Kalau untuk kendala sendiri, ya? Biasa kalau menurut saya sih seperti itu, ada kendala pasti ya kan, cuman kan kita nggak tahu apa, tapi ya udah jalan terus aja. Oke. Berarti harus mencoba terus ya Bu? Betul, jangan pernah menyerah. Oke. Keren banget Bu Ira. Dan untuk kendalanya sendiri nih Bu di bisnis tanaman ini sebenarnya apa sih? Ya gimana Mbak? Ya, kalau misalkan dari kendalanya sendiri selama berbisnis ini apa? Apa ya? Kalau tanaman sih kayaknya asik-asik aja gitu ya. Ada sih perasaan. Kalau saya sih udah jalanin aja gitu. Karena emang kayak kalau dilihat-lihat nggak ada ruginya juga ya Bu, nanam tanaman nanti makin lama makin gede gitu tanamannya. Benar. Belum lagi nggak hanya makin gede, dia bisa juga ada anaknya. Oh iya. Anaknya ntar dibiarin tumbuh sendiri. Berarti bisa menambah cepat lagi Bu. Betul. Nggak ada ruginya deh pokoknya kalau nanam-nanam gitu, dibiarin dia tambah banyak, tambah besar, tambah banyak. Oke Bu Arno juga mau nanya lagi nih ngomongin soal tanaman ya, karena ada banyak banget jenis tanaman. Dan gimana sih sampai akhirnya Ibu tahu, oh ini jenisnya tanamannya namanya ini, cara perawatannya seperti ini. Atau Ibu ngikutin pasar aja, lagi cari jenis yang seperti apa gitu. Gimana menurut Ibu? Ya, jadi kalau untuk jenis-jenis tanaman emang saya biasanya sih dengerin dari pelanggan tuh datang, ada bunga ini nggak, ada yang jenisnya kayak gini nggak, kan biasanya mereka juga bawa HP ditunjukin, mau dong yang seperti ini gitu. Nah, jadi tahu dong ya, kita kan juga ada teman-teman sesama pecinta tanaman, sesama kios juga gitu, itu mereka nggak ada yang pelit ilmunya gitu. Jadi oh kayak gitu ada nih, cara perawatannya seperti ini, cara perbanyakannya seperti ini. Nah itu diajarin, jadi kita sharing. Kalau aku yang tahu duluan ngajarin juga, temen yang tahu duluan jadi diajarin seperti itu. Selain dari teman-teman juga kita kan bisa lihat di YouTube udah banyak tuh sekarang cara-cara nanam jenis A, B, C, D, udah banyak kok tipsnya. Oke. Berarti juga belajar terus ya Bu, malah nggak berhenti belajarnya karena udah tahu gitu ya? Ya, nggak bisa berhenti karena sekarang ini jenisnya tanaman kayaknya makin banyak ya. Aku nggak tahu apakah itu memang dari dulu sudah ada atau karena mereka yang sekarang banyak disilang-silangkan gitu, jadinya tumbuh jenis tanaman baru, daunnya juga yang lucu-lucu gitu, yang dulu aku nggak pernah lihat, sekarang ini bermunculan daunnya unik-unik gitu. Oke, berarti malah di belakang tuh beda-beda semua. Oke, iya. Dan Ibu Arno juga mau nanya juga nih, seperti apa sih pendekatan yang Ibu lakukan ke pelanggan gitu? Karena waktu Aurel lihat di story-nya, beberapa kali kontennya itu nggak cuma nge-upload foto tanaman yang bagus-bagus aja, tapi juga kayak nge-repost reviewan dari customer, seperti itu. Kalau cara Ibu sendiri gimana sih melakukan pendekatan ke pelanggan? Ya seperti yang tadi itu, kita harus kita makan komunikasi ya. Komunikasi dengan pelanggan kita harus bagus. Komunikasi nggak cuma kita ketemu omongan kayak gini ya. Jadi kayak misalkan by WA atau apa, yang penting kita enak aja lah sama kita gitu.
Jadi kita misalkan ada ini nih berbagi foto atau misalkan mereka repost, ya sudah kita harus ini repost mereka juga gitu kan. Jadi sama-sama kita saling ini ya, penting komunikasi kita enak sama pelanggan, mereka juga pasti akan senang, pasti mereka balik lagi. Dan nggak cuma balik lagi sendiri, biasanya mereka itu ketika sudah nyaman sama kita, pelanggan bakal bawa temennya, saudaranya, kayak gitu. Banyak kan seperti itu. Jadi awalnya mereka datang sendiri, teman kantornya diajak ke sini, gitu, saudara-saudaranya juga. Gitu. Makanya kita harus jaga komunikasi itu. Oke. Berarti mungkin di awal lebih kayak visual dari foto-fotonya yang bagus-bagus itu dulu buat menarik pelanggan. Habis itu kalau ada yang beli juga dapat review dari pelanggan, terus di repost itu juga termasuk cara menambah pelanggan yang lain juga buat datang gitu ya Bu ya, selain dari konten-konten yang lain seperti giveaway ataupun flash sale gitu ya. Betul. Kan karena kalau kita dapat foto dari pelanggan itu ketika dilihat oleh calon pelanggan ya, oh pelanggan ini kok ini ya, puas di situ, mereka bakalan penasaran, bisa datang juga ke sini kan. Iya. Seperti itu. Oke. Dan Ibu, aku juga mau nanya dong, menurut Ibu sendiri sepenting apa sih penggunaan iklan untuk berbisnis? Penting banget dong. Karena tanpa iklan, orang nggak bakalan tahu kita punya apa, kita jual apa, ya kan? Jadi dengan beriklan itu membantu kayak apa ya, kepanjangan tangan kita lah ya. Ketika kita ngomong seperti ini mungkin hanya beberapa orang yang dengar, tapi ketika iklan di sosmed, iklan di radio, itu akan lebih banyak yang tahu dan akan jauh lebih banyak yang dengar apa yang kita jual. Seperti itu. Jadi iklan itu penting banget. Jadi sepenting itu ya Bu, untuk mungkin antara penjual dan pembeli, ini di tengah-tengahnya sebagai perantaranya ini ada iklan, mungkin seperti itu ya? Oh. Ya seperti itu. Ibu, aku juga penasaran nih, ngomongin bisnis tanaman bisa jadi ladang cuan gitu. Banyak beberapa tanaman yang Aurel lihat di sosial media itu harganya nyampe 06 di belakang, nyampe harganya yang mahal banget. Itu beneran ada Bu? Beneran ada. Beneran ada emang. Ada sih, cuman ya apa ya, nggak semua kios ada kan yang seperti itu. Ada di kios tertentu aja yang harga yang fantastis gitu ya, sampai nolnya banyak, sampai bisa ditukar mobil juga. Oke. Kalau dari Ibu sendiri nih, tips untuk merawat tanaman yang basic biasanya itu seperti apa sih Bu? Ya kalau perawatan tanaman yang pasti tanaman itu jangan lupa disiram. Tapi nggak boleh kebanyakan juga ya kan, kasihan, itu makanan buat dia. Seminggu sekali harus dikasih pupuk juga. Oh, dibubuk ya Bu? Ya, jadi nutrisinya kan karena mereka dalam pot, jadi nutrisinya kalau nggak kita tambahin kan ya kasihan, makannya terbatas. Oke. Jadi sekali harus kita kasih vitamin buat. Oke, jadi nggak cuma manusia aja ya Bu yang dikasih vitamin, tapi tanaman ternyata juga perlu ya? Iya dong, perlu juga supaya daun-daunnya cantik kan, supaya keluar bunga-bunga yang cantik juga. Oke, bener banget. Ibu, ini mau sharing-sharing lagi nih tentang, ada nggak sih Bu tips buat teman-teman yang mau mulai untuk berbisnis, atau boleh kasih motivasi juga buat penonton yang mungkin gimana sih caranya bisa menangkap peluang usaha yang ada di depannya gitu. Mungkin kalau yang dulu-dulu ada tren boba, kalau sekarang tanaman gitu. Gimana nih tips dan motivasi dari Ibu? Ya, jadi kalau menurut saya ya, anak-anak muda sekarang, dia kan pasti sudah jago di dunia media sosial, ya kan? Itu sebenarnya itu sudah jadi modal buat mereka kalau yang memang mereka mau menghasilkan cuan ya. Jadi itu sudah modal utama. Tinggal ini aja, kalian sukanya apa? Kalian sukanya tanaman, ya udah bisnis itu tanaman gitu loh. Sayangin tanaman, tawarkan ke teman-teman seperti itu. Jangan pernah mundur, udah yakin aja maju. Karena nggak pernah akan ada usaha yang sia-sia.
gitu. Dan bisnis nggak hanya tanaman ya, di sekitar kamu apa yang dicari orang, di sekitar kamu apa yang sedang dibutuhkan, ya udah itu aja jalanin gitu. Harus yakin. Iya benar. Berarti kayak kita melihat potensi apa yang ada di sekitar kita yang mungkin sekiranya bisa di bisnis gitu, melihat kelebihan dan kekurangan yang di sekitar apa yang bisa dieksplor lebih banyak lagi untuk ditawarkan ke orang-orang, mungkin seperti itu ya Bu. Betul. Jadi dari orang terdekat aja, apa sih yang dibutuhkan, udah kalian siapin aja itu. Oke. Dan menurut Ibu sendiri nih, seberapa pentingkah nih social media untuk beriklan, dan Ibu lebih prefer kemana sih sebenarnya, lebih memilih social media kah atau lebih ke media konvensional seperti radio atau media cetak seperti itu? Gitu ya. Kalau sekarang sih media sosial penting banget menurut aku ya, karena sekarang ini rata-rata orang sudah pakai HP Android. Jadi mereka semua sudah terbiasa dengan iklan-iklan ya, suka muncul di Instagram, di Facebook seperti itu kan. Cuma saya juga saya nggak terpaku hanya dengan sosial media, tetap saya pakai radio dan media yang lainnya, karena nggak 100% warga Indonesia ini pakai sosial media kan. Emang banyak, emang nggak 100%. Jadi masih ada mereka-mereka yang hanya suka dengerin radio atau dari kayak apa ya, banner-banner seperti kita tetap pakai. Jadi kita pakai semuanya. Oke, berarti mungkin dengan adanya sosmed ini lebih membuat orang sadar dan ngelihat kalau oh ini loh ada Gias Bunga sumber rezeki, terus juga mungkin lebih ke mengingatkan orang-orang kalau misalkan Ibu lagi buat konten ada tanaman ini, jadi orang bisa kayak oh iya di sana ada tanaman ini, mungkin lebih gitu nggak sih Bu? Lebih gampang ngeracunin ya kalau bahasanya orang sekarang ya. Oh iya, lebih ke situasinya ya. Ya, kalau bahasa orang, aduh ini Mbak Ira tuh suka ngeracunin ya tiap hari gitu kan. Karena kita setiap hari posting foto-foto bunga-bunga yang bagus-bagus gitu kan. Lebih mudah teracuni mereka. Iya. Gitu. Jadi jangan pernah tinggalkan sosmed. Untuk sekarang itu sangat-sangat penting. Oke, berarti emang kerasa banget ya Bu dampak dari social media dan penggunaan iklan ini seperti apa? Betul, itu sangat-sangat terasa. Jadi sebelum dulu saya pakai seperti itu dan sekarang setelah saya pakai beda banget, penjualan jauh lebih meningkat. Oke, tapi kalau misalkan dilihat-lihat Ibu ini nggak cuma pakai hard selling-nya aja kayak ngejual gitu ya Bu, karena kan nggak langsung pakai kayak Instagram ads atau Facebook ads seperti itu, tapi lebih ke perbanyakan konten-konten kayak di stories, di feed seperti itu. Pernah nggak Bu? Pernah nggak Bu mungkin punya rencana untuk mencoba Instagram ads atau Facebook ads seperti itu? Belum tahu juga sih, kayak nggak tahu, mungkin kedepannya nanti bisa mengarah ke sana, tapi untuk saat ini saya belum pernah pakainya seperti itu. Oke, belum pernah ya berarti ya. Ya, dan Ibu Aurel juga mau nanya nih, sebenarnya mental apa sih yang harus dimiliki oleh anak-anak muda yang mau berbisnis? Jangan pernah menyerah. Oke. Jangan pernah menyerah ya, harus semangat, masih muda harus rajin, ya kan? Jadi udah tua nggak bisa kerja loh. Oke. Harus rajin. Benar. Dan Ibu mungkin karena kita udah sharing banyak banget, dan Ibu juga sepertinya juga termasuk sibuk juga, dan mungkin podcastnya juga sampai di sini dulu. Ibu Ira terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk main-main ke Live Launch Podcast. Makasih udah sharing-sharing banyak. Wah, ilmunya ada banyak banget insight yang baru aku dapetin hari ini. Terima kasih banyak Bu Ira. Sama-sama. Oke, mungkin lastly dan promosi mungkin Bu di sini, karena mungkin ada yang lihat dari pecinta-pecinta tanaman yang mungkin mampir. Boleh dong Bu di-mention alamatnya di mana dari Gias Bunga Sumber Rezeki? Boleh. Ya, jadi buat yang nonton ini barangkali ada yang lewat di Banyuwangi, boleh mampir ke kios 1 yang ada di Serono atau di kios 2 yang ada di Jalan Puncak Prigen 88 Gelagah. Boleh mampir ke sini, atau yang jauh juga bisa nanti
bisa di Instagram kita @yosbunga_sumberrezeki, bisa order di situ, nanti bisa kita kirim, insya Allah aman. Oke, aman ya Bu ya, pastinya ya, sudah terjamin. Oke, baik Ibu Ira. Iya. Sudah terbukti ya. Oke, baik Ibu Ira, mungkin cukup di sini podcast di episode ketiga live launch pada hari ini. Terima kasih banyak buat semua penonton dan Ibu Ira yang sudah hadir. Sekian, terima kasih. Have a good day. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Yuk.